Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaget pokoknya jangan kaget. Jangan sampai kaget karena cerita kita ini bikin kaget semua orang. Bisa jadi. Viral soalnya ini Viral cerita. banget ya. Iya. Jadi sebelumnya apa kabar? Apa kabar semuanya? Gimana kabar buat teman-teman semuanya, para penonton Gojek Malih bercerita? Di saat pandemi kayak gini Iya. kan. Semoga cepat ya, karena sudah sangat lama untuk Iya. pandemi ini dari tahun 2020 ya. Sampai sekarang masih aja ada corona. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya jaga terus protokol kesehatan, stay safe, stay healthy di rumah semuanya. Dan jangan lupa jangan sampai harus tetap produktif maksudnya. Benar, jangan Iya. sampai Jangan sampai lemes-lemes ya kan. Olahraga jangan lupa, harus olahraga terus ya kan. Nah, Saudara Malih, kita malam ini akan cerita tentang apa nih? Jadi berdasarkan opening kita tadi nih. Jadi ada beberapa cerita yang viral banget. Salah satunya ada seorang wanita yang hilang Jack di Gunung Jack. Hilang. Bener-bener Ya. hilang ini, entah itu dia kesasar, entah itu apa namanya dibawa makhluk gaib dan segala macam dah. Jadi berdasarkan cerita yang ada itu dia hilang sekitar 4 hari. 4 Dan hari. alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Karena setahu gue yang gue tahu nih banyak orang gitu ya hilang di gunung gitu, ditemuinya beberapa hari, ada yang 9 hari. Cuman ya inilah rojiun namanya udah ke surga lah ibarat kata seperti itu. Ya alhamdulillah ini 4 hari langsung dibantu oleh tim SAR gabungan ya. Benar. Nah, sebelum itu kita cerita sedikit. Benar, boleh deh, gua mau denger deh versi waktu ceritanya nih gimana. Nah, ceritanya gini. Jadi saya baca di salah satu media sosial yang ada di Instagram, ada nama korban ini adalah Eva. Jadi ini kisahnya si Eva. Waktu itu dia mengalami kejadian mistis selama 4 hari. Selama 4 hari. 4 hari. Jadi waktu itu dia ceritanya, dia waktu itu pengen pipis. Pengen pipis ya kalau nggak salah. Pengen pipis dan waktu itu dia pergilah tuh sendirian. Karena nggak enak juga kali ya sama yang temen-temen minta temenin dia sendirian. Tapi sebelumnya dia naik gunung ini berapa orang ya? Kalau kita. Waktu itu kurang tahu berapa. Cuman kita fokus ke ceritanya si Eva aja ya. Pada saat dia kejadian. Jadi kita fokusnya ke si Eva aja. Dia cerita, jadi ini pengakuan si Evanya. Nah, dia waktu itu pengen pipis, izin pamit untuk pipis nih sama temen-temennya. Karena takut licin, dia taruhlah sendalnya di atas batu waktu itu. Berarti dari lokasi dia camping mungkin nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh lah. Kalau misalnya dia berani sendiri berarti nggak terlalu jauh kan, kayak gitu. Nah, izinlah dia setelah dia pipis katanya gitu. Nah, dia sempat mundur 4 langkah atau 3 langkah gitu ke belakang. Mungkin karena dia pengen berbalik gitu kan. Tapi ketika dia mundur 4 langkah itu udah pindah lokasi, men. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia pindah, langsung dia bilang langsung berada di dalam goa katanya. Ketika dia mundur 4 langkah atau 3 langkah, dia langsung pindah ke goa. Kayak gitu. Nah, di dalam goa sendiri, dia waktu itu dia merasa ngantuk dulu gitu kan. Seingat dia, itu selama dia di dalam goa itu 4 kali tertidur lah. 4 kali tertidur. Dan setiap pengen tidur, dia itu haus terus. Tapi ketika bangun dia udah nggak haus. Gitu. Nah, ketika dia tertidur, dia selalu pindah-pindah tempat, men. Gitu. Dia mundur 3 langkah, pingsan, bangun di goa. Ketika bangun lagi, bukan di goa. Nah, jadi dia mundur nih 4 langkah, habis itu pingsan, habis itu berada di goa. Dia ini pengakuannya si Eva ini. Nah, ketika dia bangun udah di goa. Dan kemudian dia ngerasa ngantuk terus. Nah, ketika dia ketiduran, dia udah pindah di lokasi yang lain lagi. Sampai suatu ketika ada salah satu ketika dia tertidur, dia bangun. Waktu itu dia pengen ketemu neneknya di Bulukumba kalau nggak salah. Nah, ketika dia bangun, dia udah ada di rumah neneknya dalam keadaan sadar katanya. Kayak gitu kan. Nah, memang nggak logis banget itu. Sebenarnya nggak logis, cuman banyak lah hal yang bisa
kita ituin kan, kita runutkan. Ketika bangun, dia udah ada di rumah neneknya. Di situ dia ditawarin minum, ditawarin makan. Waktu itu kalau nggak salah dia nolak, kayak gitu, nolak, dia nggak makan itu gitu loh, nggak makan dan nggak minum itu. Padahal waktu dia tertidur katanya dia haus banget. Nah ketika bangun dia udah nggak haus, sampai suatu ketika dia sering banget nih minta tolong, memohon sama yang di atas lah gitu. Minta untuk ada yang ngasih pertolongan sama dia, kayak gitu. Dia teriak-teriak udah nggak ada. Sampai suatu ketika dia ngeliat nih bayangan-bayangan kayak ada orang yang nyari-nyari dia, gitu. Tapi dia ngerasa itu mungkin halusinasi, jadi dia diem aja. Dia masih berasa ya, seperti itu ya. Mungkin ini halusinasi dia bilang kan. Jadi dia nggak ngomong, diteriakin, dipanggil Eva segala macam, tapi dia tetap diem aja. Gitu. Nah, suatu ketika dia bangun yang tadi cerita dia dari rumah neneknya, kemudian dikasih makan, kasih minum dia enggak, kemudian dia bangun lagi ada di gua lagi. Bangun lagi ada di gua lagi. Nah, dia nyium wangi parfum waktu itu. Parfum apa nih? Parfum cowok. Iya, parfum cowok katanya gitu. Kemudian ada segelabat gitu, bayangan-bayangan kayak gitu. Waktu itu dia pengen banget ditolongin, minta ditolongin lah sama yang di atas. Sampai dia ngeyakinin diri kalau misalkan itu ada wangi parfum laki-laki yang nyari dia. Gitu, artinya mungkin ada orang nih yang nyari dia. Jadi ketika dia udah yakin, dia nyaut, Eva, iya di sini. Dia bilang kayak gitu. Oh dia sadar, sadar. Akhirnya dia memberanikan diri, wah ini untuk bukan menjawab. Iya, untuk menjawab. Sebelumnya kan dia nggak jawab ya. Benar. Ada bayangan orang kayak orang nyari-nyari dia, tapi dia nggak jawab gitu kan. Karena dia mungkin wah ini halusinasi mungkin, dia bilang kayak gitu. Tapi dia yang terakhir ini dia cerita setelah dari rumah neneknya itu, dia bilang, wah ini ada parfum cowok. Kemudian ada bayangan-bayangan orang nyari gitu. Tapi ada yang terlintas sejenak ya kebesit lah gitu. Dia kan pingsan. Kemudian di zaman kayak gini pastilah dibawa alat komunikasi gitu kayak HP. Ya, namanya orang mau pipis, men. Terus ya pipis barang pasti ada di tenda lah. Ya mungkin ya. Nggak mungkin ditinggalin gitu kan. Gue kan nggak tahu juga kan detail kayak gimana. Jarang, ibaratnya kalau misalnya lu mau pergi sebentar, handphone pasti ditinggal lah. Nggak kepikiran juga lu mau kemana-mana bawa handphone segala macem lah. Apalagi mungkin posisinya deket mungkin kan dari tenda segala macem kan. Akhirnya itu sekitar kapan gitu kan, dia ketemu tuh. Dia jawab, ya di sini, dia bilang kan. Akhirnya tim SAR gabungan ternyata ini bener gitu. Dan ketika gue lihat di videonya, bener-bener ada di goa itu, kayak gitu. Jadi pas ditemuin di goa. Bener-bener di goa gitu. Dan ketika ditanya, dia ngerasa saat itu hari-hari yang sama ketika dia pingsan waktu itu. Di hari Rabu. Tapi ternyata ketika udah sadar itu, dia bilang udah hari tim SAR bilang udah hari Minggu. Pada saat ditemuin sebenarnya itu hari Minggu. Kayak gitu. Jadi udah skip selama 4 hari, men. Dia nggak makan ya, Kalau berdasarkan logika gue kan biasanya sih orang kalau udah nggak minum 3 hari 4 hari itu lewat. Mungkin yang pertama lewat kayak gitu kan. Apalagi nggak makan juga kan. Nggak makan juga, nggak minum juga di dalam gua kan. Ya, wallahu alam dah yang kayak gitu-gitu. Banyak hal lah. Kenapa menurut lu sendiri? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari segi ya mungkin dia halusinasi atau seperti apa? Ya, jadi ada beberapa artikel yang gue baca tuh berdasarkan penelitian dari psikolog itu menjelaskan dari efek-efek halusinasi tadi. Ini berdasarkan ini aja ya. Iya, real. Ini kita bahas secara logis aja dulu. Logis dulu. Ya, nggak bisa kita menjelaskan kita dari gue nggak tahu ya kan. Dari sudut pandang ilmiah dulu lah, gitu kan. Kalau secara halusinasi itu ada banget. Jadi salah satu efeknya adalah ya kita bakalan kedinginan, menggigil, itu efek paling rendah deh, menggigil segala macem. Saking dinginnya itu badan tuh gemeteran tuh. Efek ke kepala, jadi kita
lemas gitu, cemas, lemas, kemudian walaupun ngobrol masih bisa, tapi untuk kondisi badan itu sangat tidak apa namanya, udah dingin banget dan menggigil segala macam. Udah menggigil banget dan pikiran udah kemana-mana ibarat kata gitu ya. Kalau halusinasi masih belum. Halusinasi masih belum. Nah, ketika di tahap selanjutnya itu sedang, itu baru si korban ini mengalami halusinasi, bisa jadi kemudian dampaknya itu ke meracau lah bahasanya, suka aneh-aneh. Ya, ngelantur bener, dan ya. Badan itu di kondisi menyesuaikan suhu lingkungan, jadi dingin. Jadi badan lu itu nggak memproduksi panas lagi, jadi lebih kayak denyut nadi itu lambat banget, jadi kayak lebih ke saving energi gitu loh. Jadi denyut nadi lemah, terus kemudian suhu tubuh juga menyesuaikan gitu kan. Nah itu udah mulai di suhu ya 35 lah, 35 kan normalnya kita 37 ya, 37 derajat. Nah ini 35, 34 itu udah mulai ya lemes lah, udah mulai lemes. Sampai pada akhirnya di efek paling tinggi itu biasanya itu asli udah nggak bisa ngebedain yang mana dingin, yang mana yang panas, itu nggak bisa ngebedain. Makanya kadang lu pernah nggak sih ngeliat film Everest? Nah dia kan kedinginan itu buka baju, ada beberapa scene yang mereka kedinginan itu malah buka baju gitu, gerah, harus segala macam, buka baju, akhirnya tiduran, mati gitu, lewat. Sampai segitunya gitu, karena dia nggak bisa ngebedain yang mana yang real dan yang saat itu terjadi gitu. Dia nggak bisa bedain. Udah nggak bisa ya antara yang benar apa enggak. Benar. Atau mungkin kejadiannya sama Eva, mungkin dia jatuh gitu kan, masuk gua, ini kita perumpamaan aja. Misalkan dia mundur, dia jatuh masuk gua ya kan, gitu. ke ibaratnya ada jurang gitu kan, masuk ke sana. Abis itu dia kedinginan, kemudian timbul halusinasi, bisa jadi ya kan. Kemudian dia nganggapnya waktu itu lagi tidur, ternyata dia ya namanya orang hipotermi ya kan, menurut benar, hipotermi kan? Bisa jadi lebih ke halusinasi. Tapi halusinasi. Sekarang gini, kita mau ngeliat dari segi apa namanya, mistisnya aja. Lu kan sebagai anak mapalan ya kan, yang memiliki pengalaman asal. Enggak juga pengalaman, enggak sih. Maksud gua apa sih cerita yang kalau berdasarkan mistisnya gitu kan, beberapa teman-teman kita sering sharing juga tuh. Iya. Apakah benar ada time lapse atau masuk ke dunia lain gitu kan? Paralel, dunia ketiga, apalah bahasanya, para kalau konspirasi kan? Kalau selama ini sih ada beberapa cerita-cerita dari orang gitu kan, cerita-cerita pengalaman dari teman-teman yang memang berkecimpung di dunia SAR kayak Wanadri segala macam. Ada beberapa yang kasus, contoh misalkan waktu itu ada kasus di Gunung Merapi. Dia waktu sempat ada meletus lah sedikit, batuk dikit lah. Nah jadi jadi waktu lagi naik, dia habis itu jatuh guling. Ketika bangun dia udah ada di rumah gede banget, rumah istana lah dia bilang kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu dia guling. Habis itu di sana dia dibantuin orang katanya kan, dikasih makan, tiba-tiba warga gitu ya? Iya, tiba-tiba pokoknya dia guling jatuh, bangun udah ada di depan dia itu udah ada istana kayak gitu dia bilang. Kemudian dia dibantuin, sempat berapa lama gitu hilang gitu, akhirnya diketemuin. Nah ketika waktu itu alhamdulillah, kalau nggak salah dia selamat, kemudian dicerita kalau misalkan ya alhamdulillah kalau misalkan masih selamat. Dia cerita katanya udah ada dia lihat rumah gede banget, dibantuin sama orang rumahnya, dikasih makan segala macam gitu kan. Ya wallahu alam. Kalau kayak gitu sih mungkin kearifan lokal ya. Ya artinya ya kita tahu sendiri, kita enggak hidup sendirilah. Iya. Kita hidup berdampingan, benar enggak? Dunia kita ini enggak punya kita aja, ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ibarat kata kan, yang cukup kita pahami ya itu tadi, ada kemungkinan ya misalkan
dia dibawa makhluk gaib mungkin gitu kan. Bisa jadi dia dibawa makhluk gaib kemudian diselamatkan kayak gitu kan. Jin baik dong ya. Iya, jin baik. Kalau jin baik, jin Kan jahat. ada jin baik, jin jahat juga. Wallahu alam lah Iya, kayak gitu. nggak Karena tahu. kita nggak bersentuhan dan kita nggak berinteraksi juga bener, kan. bener. Kayak gitu. Ya, artinya memang kuasa Allah juga sih mungkin itu sih. Bener. Kenapa orang-orang seperti itu? Ada yang selamat, Ada yang selamat, ada yang enggak, ada juga yang tergantung ajal masing-masing, benar. iya, kalau nggak salah ada juga cerita yang dari di Gunung Merbabu apa? Gunung Merbabu kalau nggak salah dia jatuh si beberapa udah almarhum sih dia diketemuin nyangkut di pohon. Padahal itu dia udah dicari ke situ nggak ada sebelumnya. Sampai suatu ketika tim SAR nemuin tuh kayak gitu nyangkut jenazahnya nyangkut di pohon. Jenazahnya ya? Iya, Aduh. udah Pas beberapa ditemuin lama udah meninggal. nggak salah seperti itu. Ya intinya sih kita memang harus hati-hati lah kayak Hati-hati gitu. kalau Anda. Hati-hati, jaga sopan santun. Cerita-cerita sebelumnya kayak misalkan gaji, luli, ya kan ketika ada di pantangan. gunung ada bukan pantangan, ada kearifan lokal yang harus kita jaga. Misalkan ya kalau misalkan jangan ibarat kata jangan berkata-kata kasar, sompral segala macam ya kita ikutin. Karena ya kita nggak sendirian di situ. Oke lah kita bertiga, tapi di tempat yang di dunia lainnya ya kan, di dimensi yang lain ya kan kita nggak tahu. Iya. Intinya sih itu aja, saling menjaga. Jangan sampai. Tapi kalau kejadian si Eva ini sih ada dua perihal, kemungkinan dia bisa jatuh kemudian dia mengalami hipotermia, halusinasi kayak gitu kan. Pembahasan kita dan ini kita aja ya. Iya. Pengalaman salah satunya halusinasi sama ya karena makhluk halus tadi. Bisa ya. Jadi wallahu alam. Tapi ketika posisi ditemukannya itu jauh nggak sih? Gue kurang tahu. Jadi posisinya tuh tiba-tiba udah di goa aja. Udah di goa kan? Dan udah ketika di goa. ditemuin sih berdasarkan berita yang ada, ya gue kan bacanya sekilas-sekilas banget. Dia lagi diri di dinding goa kan? Gitu ya. Tapi lemes gitu, lemes. Tapi mungkin itu. Tapi yang gokilnya nih dia bertahan tanpa adanya makan minum selama 4 hari. Wallahu alam kan, kita nggak tahu. Gue jadi kebayang salah satu cerita zaman dulu Nabi ya kan, di Gua Hiro ya. Gua Hiro ya. Oh, itu bisa jadi juga kan. Ya itu kejadian. Ketika lu tidur, tiba-tiba lu bangun udah beda zaman. Dulu Jokowi, sekarang tiba-tiba siapa gitu, tiba-tiba Gojek gitu. Kayak gitu lah. Iya, maksud gua ketika lu bangun itu bukan di zaman itu lagi gitu, udah beda. Tapi itu kan sebenarnya kan udah beda pemerintahan. Cerita gimana ya? Cerita yang nggak masuk akal tapi benar-benar terjadi. Ya kan? Dan salah satunya bukan hanya orang, ada binatang juga, anjing ya kan. Kan mereka bawa anjing. Ya bawa anjing juga kan. Dan itu tapi bayangkan ketika mereka bangun udah beda zaman ya kan. Ketika mereka wah, Gojek presiden. Malik menteri. Amin. Malik komisaris. Ya maksud gua banyak hal-hal yang ternyata masih nggak nyampe nalar gitu. Ya, walaupun yang mana tahu si Eva ini emang salah satu profesional yang naik gunung gitu kan. Tapi ternyata ya itu nggak menutup kemungkinan lu bisa akan selalu selamat atau enggak gitu. Karena ya setiap kondisi dan lingkungan gunung itu beda-beda banget gitu. Pasti beda-beda banget. Dan kearifan lokalnya masing-masing juga beda-beda juga kan. Ada yang pantangannya misalkan nggak boleh naik malam misalkan, tapi semua gunung sih sebenarnya nggak boleh naik malam. Ya, lebih baik lu naik siang gitu kan. Ada juga yang misalkan di atas nanti akan melihat ini, atau ketika bulan purnama ada suara gong. Ada aneh-aneh lah ya, versi tiap gunung masing-masing. Cukup kita hormati dan kita lakuin, misalkan nggak boleh ini, udah lihat kita ikutin aja kan. Lebih baik kita cari aman ketimbang kita cari rusuh ya kan. Itu karena ya yang penting ketika lu naik gunung yang penting pulang kan. Ketika lu nyampe atas habis itu pulang dengan selamat. Itu sih. Ya, itu sih untuk kisah dari Eva ini yang 4 hari ya Lia. 4 hari hilang, kemudian ditemuin lagi. Ya buat teman-teman semuanya itu dah kisah yang memang ada
ada gitu yang kayak gitu. Emang kejadian, nyata nyata banget. Dan kita juga terima kasih ke tim SAR dan para relawan ya. Kalau Relawan ada mereka tuh yang penting yang mau masih banyak lah nyawa-nyawa yang nggak selamat lah. Itu aja sih. Kalau dari saya ada tambahan lagi nih untuk ceritanya. Cukup ya. Next time pokoknya kita Next akan time cerita kita banyak ya. Bercerita banyak hal, apapun itu gitu. Mudah-mudahan tetap support terus kita di channel Gojek Malih Bercerita. Ya, jangan lupa share, like, komen, subscribe ya. Biar kita semangat terus nih bikin karya-karya bercerita terus. Ya siapa tahu kita nantinya akan banyak cerita-cerita hal, nggak mungkin nggak konten horor aja. Iya, kan? Banyak hal gitu kan. Iya. Kejadian sosial yang terjadi saat ini. Ya, kejadian-kejadian sosial kalau ya seperti itulah. Harus kita bahas juga nih karena miris. Next time ya. Next time nanti kita akan cerita. Mungkin kita bakal menghadirkan sosok-sosok elit-elit global. Iya, ya kan. Udah sama Deddy Kobuzer ntar kita kan kita ya kan. Oke, thank you banget yang udah nonton. Terima kasih yang udah support. Iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.